Salam, hari ini Rabu, tanggal 1 Juli 2020. Firman Tuhan, Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24 yang berbunyi demikian. Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Celakalah engkau, Korazim! Celakalah engkau, Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24, Tuhan Yesus dengan jelas sekali mengatakan, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Apakah maksudnya ini? Apakah Tuhan Yesus mengharapkan dua penduduk kota ini celaka? Bukan demikian. Di sini Tuhan Yesus sangat menyayangkan bahwa penduduk dua kota ini tidak lebih baik dan bertobat. Meskipun semua penduduknya pernah didatangi Tuhan Yesus yang melakukan mukjizat. Mereka telah menyaksikan apa yang dibuat oleh Yesus, tetapi mereka tidak mau bertobat. Maka jelaslah kalau Tuhan Yesus mengadakan banyak mukjizat itu, maksudnya bukan untuk dikagumi saja, tetapi mengajak orang mengalami kebaikan Allah, mulai percaya dan bertobat. Oleh sebab itu, kalau mereka tidak bertobat, berarti kedatangan Tuhan Yesus sia-sia. Inilah yang akan diperhitungkan Tuhan pada hari penghakiman. Demikian pula penduduk kota Kapernaum yang juga sudah menyaksikan dan mengalami tanda-tanda dari Tuhan, tetapi mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Padahal banyak orang yang bangga dan senang melihat mukjizat Yesus di tempat mereka, dan mereka mengira bahwa ini seakan-akan jaminan bagi keselamatan mereka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya pernyataan Tuhan Yesus ini juga merupakan peringatan bagi kita semua pada zaman sekarang ini. Banyak orang mengatakan pernah mengalami mukjizat Tuhan dalam hidupnya. Entah itu keajaiban yang dialami, entah itu suatu penampakan, entah itu mimpi, entah itu penyembuhan. Banyak orang lalu merasakan kasih Tuhan. Mukjizat sangat dibanggakan oleh jemaat yang mengalami dan jemaat yang menyaksikan. Namun disinilah kita perlu memahami apa itu mukjizat, apa tujuan mukjizat. Dan tujuan mukjizat adalah pertobatan. Oleh karena itulah kita diajak saat ini bahwa mukjizat adalah sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu yang spektakuler. Itu tidak salah, benar adanya. Tetapi mukjizat yang akan kita alami ataupun yang sedang kita alami saat ini, itu juga mukjizat yang datang daripada Allah. Misalnya, kita bisa bangun pagi, kita bisa bekerja, kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan orang-orang yang kita sayangi. Itu juga merupakan mukjizat. Dan mukjizat yang terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini, kita bisa hidup dan bernapas,
bekerja, berkarya, dan melayani itu juga mukjizat. Oleh karena itu jemaat Tuhan, kita diajak saat ini bahwa mukjizat yang Allah berikan dalam hidup kita itu adalah merupakan kasih karunia yang diberikan kepada kita, supaya kita boleh mempergunakannya dengan sebaik-baiknya, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan juga kita diingatkan, beberapa hari yang lalu kita telah melaksanakan sakramen perjamuan kudus dalam rangka memperingati pekabaran Injil di bumi Kalimantan, di gereja Kalimantan Evangelis pada khususnya. Bagaimana mukjizat Allah itu nyata diberikan di dalam gereja, nyata diberikan bagi warga gereja Kalimantan Evangelis, sehingga dengan tubuh dan darah Kristus yang telah kita laksanakan di dalam sakramen perjamuan kudus itulah yang menguatkan kita. Dan disinilah Bapak Ibu jemaat Tuhan, pertanyaan bagi kita semua, yakinkah kita akan karya Tuhan yang begitu besar dan mengasihi kita? Disinilah ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kita dituntut untuk bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jangan sampai pada hari penghakiman Tuhan kita disamakan dengan kota Khorazim dan juga Betsaida. Oleh karena itu, melayanilah dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni, sehingga mukjizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di mana firman-Mu telah kami dengar. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan memberikan pengertian bagi kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu ini, dan kami boleh merasakan mukjizat-mukjizat-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami, yang kami rasakan sampai saat ini pun juga teristimewa di hari-hari selanjutnya. Ajarkan kami bersyukur ya Tuhan. Teristimewa hari ini kami berdoa bagi gereja Kalimantan Evangelis Resort GKI Puruk Cahu dalam tugas pelayanan pewartaan kabar baik Injil di Resort GKI Puruk Cahu ini. Engkau pakai pekerja gereja-Mu, pendeta, vikaris, penginjil, penutua diakon, dan semua yang terlibat langsung dalam pelayanan di Resort GKI Puruk Cahu ini Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kasih karunia Tuhan. Kami boleh melayani dengan penuh sukacita, sehingga nama Tuhan dimuliakan, sehingga nyatalah mukjizat Tuhan itu dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, di mana saat ini kami masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, biarlah kami bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan aparat keamanan, bersama-sama dengan tim medis, dan semua lapisan masyarakat, kami bisa memutus rantai penyebaran virus corona ini, sehingga kami boleh hidup kembali dalam suasana aman. Dan saat ini Tuhan, kami masuk dalam tatanan hidup baru, new normal. Kami bisa melakukannya Tuhan, dan dengan hikmat yang datang daripada Tuhan, kami tetap bersyukur, dan mukjizat Tuhan pun nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini seru doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.